Oke, selamat malam teman-teman UT Taiwan. Malam hari ini adalah malam pertama, kelas kita pertama ya, maksudnya kelas kita pertama untuk mata kuliah pemasaran strategik ya. Untuk malam pertama ini atau pertemuan pertama ini kita akan perkenalan dulu lah ya, perkenalan dulu. Mungkin kita nanti juga akan masuk ke modul pertama lah ya, kita akan bahas sedikit mengenai pemasaran strategik dengan ruang lingkupnya. Oke, sudah ada 5 mahasiswa ini ya, tetap semangat. Anyway, oke, saya akan menjelaskan tentang agenda atau apa yang akan kita bahas pada malam hari ini. Yang pertama nanti akan perkenalan tutor ya, jadi nanti saya akan memperkenalkan diri saya ya. Kemudian yang kedua nanti kita akan perkenalan mata kuliah ya, tentang apa itu pemasaran strategik. Kemudian hal lain yang akan saya bahas mengenai aturan kelas, mungkin ada juga tentang penilaian ya, bobot penilaian nanti akan saya bahas juga. Kemudian kita akan masuk ke modul 1 mengenai ruang lingkup pemasaran strategik. Jadi ada 4 poin ini yang akan kita lakukan pada malam hari ini ya, di pertemuan pertama ini. Oke. Jangan dulu, ini perkenalan mata kuliah nanti ya. Kita ke perkenalan tutor dulu. Sebelumnya sudah ada yang pernah dengar Pak Devri gitu. Oke, jadi nama saya gedein nih ya. Oke. Ini ya, nama saya Devri Sulistianto. Saya asalnya dari Semarang. Ada yang dari Semarang nggak nih? Ada yang dari Semarang nggak nih? Atau ada Mbak. Siapa Mbak? Mbak Nok Widya nih ya. Siapa Mbak yang dari Semarang, Mbak? Wah, ini ada yang lain lagi nih, Mbak Yuliana ya. Oke, ada yang dari Semarang nggak nih? Oke, jadi saya dari Semarang ya. Saya lahir besar tinggal di Semarang ya. Jadi ngerti lah Semarang. Kemudian alamat saya di Semarang itu di Taman Marina A6 nomor 6A. Jadi kalau di Semarang Anda tahu Tanjung Emas gitu ya, Tanjung Emas. Nah, lokasi saya, tempat tinggal saya di dekat situ ya, di dekat Tanjung Emas. Jadi kalau dari rumah saya ini ya, kalau mau ke pantai itu cuman jalan paling lama 5 menit itu sambil ngobrol-ngobrol gitu ya. Jadi dekat sekali dengan pantai ya, Pantai Marina. Ya, malam Mbak Yuliana. Oke. Terus saya sekarang di Taiwan, alamatnya di Chongli ya. Saya tinggal di Chongli, kota Chongli di Taoyuan. Terus kemudian ini ada nggak perlu lah. Ya, hobi saya nyanyi gitu ya. Kebetulan saya memang ada prestasi nih di bidang nyanyi. Wah, gaya. Oke, saya lanjutin nih ke educational background. Dulu saya sempat kuliah untuk mengambil jurusan bisnis internasional di Presiden University di Jakarta. Kemudian saya melanjutkan lagi kuliah di Fakultas Ekonomi ya, Ekonomi dan Bisnis untuk jurusan manajemen ya, di Universitas Katolik Sugio Pranoto atau biasa disebutnya Unika Semarang ya. Terus di tahun 2007 saya mengambil program double major, jadi saya ambil kuliah juga di Fakultas Sastra ya. Jadi kebetulan ini saya ada 2 background ya, background di ekonomi ada, background di bahasa Inggris juga ada. So kalau Anda
pengen ngobrol gitu ya, ngomong-ngomong atau diskusi in English atau masalah in English, to feel free ya, nyantai aja ya, silahkan Anda boleh konsultasi ke saya. Oke. Kemudian saya tahun lalu sudah menyelesaikan program master saya di Chungyeon Christian University. Saya ambil teknik industri ya. Jadi ini kebetulan ini background pendidikan saya ini campur aduk nih ya. Ada ekonomi, ada sastra, ada gitu ya. Ada bisnis internasional, ada teknik juga. Jadi gado-gado ya, betul. Ada macam-macam. Nah, saat ini saya sedang melanjutkan program S3 atau PhD saya di, iya, selamat malam. Ini siapa? Mas ya, Mas Suntoro ya. Oke. Selamat malam Mas Suntoro. Oke. Anyway, saya sedang melanjutkan ya studi saya untuk program PhD. Saya kembali lagi ke bisnis ya. Jadi dari bisnis teknik balik lagi ke bisnis. Oke, ini tahun pertama saya, jadi masih awal-awal sekali saya di program PhD ini. Oke, itu background pendidikan saya. Mungkin saya mau tunjukkan ke beberapa research publication gitu ya. Ada beberapa waktu saya kuliah dulu. Kemudian, oh iya, ini sangat berkesan ini, waktu saya pernah buat buku saku for Indonesia's workforce. Jadi saya bikin buku saku untuk TKI ya. Jadi waktu itu masih namanya TKI, itu belum BMI. Jadi saya dengan teman-teman bikin semacam buku saku. Buku saku itu seperti buku panduan ya, buku panduan mengenai all about TKI, tentang aturan-aturannya, tentang hukumnya, tentang negara tujuannya gitu ya. Seru lah pokoknya. Jadi saya sempat dengan teman-teman bikin buku saku ini ya. Ini free, jadi program didanai pemerintah gitu ya. Saya bagiin nih ke teman-teman BMI waktu itu. Kemudian ke employment history, ya sampai saat ini saya masih ngajar lah ya, masih ngajar di UT di Taiwan. Untuk mata kuliah, kalau di Taiwan saya mengambil mata kuliah pemasaran strategik ya, dari sejak 2012 ya. Jadi ini tahun kedua saya ya, sudah 4 semester saya ngajar ya. Dari angkatan pertama saya ngajar dulu ya, dari angkatan pertama sampai sekarang gitu ya, masih dipercaya untuk ngajar ya. Senang saya, kebetulan saya memang passionnya ngajar. Terus di tahun 2013 saya dipercayai untuk jadi tutor di UT Hong Kong ya. Untuk UT Hong Kong ini agak macam-macam nih saya ngajarnya ini ya. Pertama kali saya ngajar English for Business ya, atau mata kuliah bahasa Inggris niaga. Nanti kalian semester kelima ya, semester kelima juga akan ada bahasa Inggris niaga, tapi bukan saya, dosennya ada lagi ya, tutornya ada lagi. Jadi waktu itu saya pertama kali di UT Hong Kong itu ini ya, English for Business. Sampai sekarang ini saya ngajar juga untuk mata kuliah keuangan, manajemen keuangan, sama pemasaran juga gitu ya. Jadi teman-teman ini nanti kalau misal Anda mau tanya mengenai manajemen keuangan gitu ya, nggak apa-apa loh tanyain ke saya. Kebetulan saya juga ngajar di UT Hong Kong gitu ya. Kalau di UT Taiwan dengan Mbak Nila ya, dengan Bu Nila ya, dengan Bu Nila ya di UT Taiwan ya. Iya Pak, iya. Iya betul ya, Mbak Bu Lina luar biasa kok ya, saya kenal gitu ya. Oke, ini beberapa pengalaman kerja gitu ya. Kasih tahu jawaban.
Oke ya, oke, to feel free kalau Anda ingin tanya-tanya gitu ya. Ya, terus ya inilah beberapa lah macam apa pekerjaan yang pernah saya lakukan. Oke, jadi waktu mahasiswa dulu saya termasuk mahasiswa yang super aktif gitu ya. Jadi wah banyak sekali nih kegiatan yang saya ambil waktu itu ya. Nah, misalnya ini saya sebagai koordinator research and development. Terus macam-macam lah pokoknya. Capek kalau ya. Jadi saya termasuk mahasiswa yang super aktif gitu ya. Baik di internal, baik di eksternal gitu ya. Terus di kegiatan-kegiatan sosial gitu saya juga aktif. Buat saya sendiri sih banyak manfaatnya ya yang saya dapat ketika saya aktif di keorganisasian gitu ya. Banyak teman gitu ya, dapat pengalaman banyak gitu. Oke, ini beberapa kegiatan yang saya lakukan semasa kuliah dulu. Ya. Jadi saya tuh kadang heran gitu ya kalau saya lihat masa lalu saya gitu ya. Iya, saya juga nggak ngerti gimana saya bagi waktu gitu ya. Dulu itu saya kan mahasiswa double major, artinya saya ambil kuliah dua kan, ambil ekonomi dan bahasa Inggris itu kan. Di tahun yang sama loh itu loh, tahunnya sama gitu ya. Kemudian saya juga masih aktif ngikutin macam-macam gitu ya, ngikutin training, ngikutin apa, jadi BEM, jadi senat gitu. Saya nggak ngerti, tapi everything nggak tahu sih udah bisa jalan, semuanya jalan gitu ya. Saya juga dulu kerja dulu, saya dari semester 2 itu saya udah kasih private ya, kasih kelas private ya. Jadi saya juga kerja, saya juga pelayanan juga di gereja gitu ya. Saya juga ngikutin organisasi, tapi juga anehnya nilai saya juga baik gitu. Nilai saya juga baik gitu ya. Oke, kebetulan saya juga achievementnya, oke, saya lanjutin deh ke achievement ya, ke penghargaan. Saya jadi mahasiswa lulusan terbaik untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Agustus 2011 gitu ya, dengan IPK 94 atau 93 gitu deh ya. Kemudian juga sebagai lulusan terbaik untuk Fakultas Sastra. Jadi kedua-duanya saya sebagai lulusan terbaik gitu ya. Kalau yang sastra ini IPK-nya saya lulus dengan IPK 3,99. Jadi itu kalau lihat transkrip nilainya gitu ya, semua itu A gitu ya, semua A, cuman ada satu mata kuliah nilainya A B. Jadinya nggak jadi 4 deh gitu ya. Terus saya pernah juga sebagai juara 3 untuk kompetisi mahasiswa berprestasi ya, tingkat Kopertis 6. Jadi tingkat Kopertis 6 itu Jawa Tengah lah ya, Jawa Tengah, tingkat Jawa Tengah ya. Kebetulan juara 3. Kemudian pernah juga di tahun 2009 juara 1 Student of the Year. Jadi di Unika itu, di tempat saya kuliah, ada semacam kompetisi ya, kompetisi mahasiswa berprestasi begitu ya. Tiap tahun ada, kebetulan saya ikut lah, join aja gitu ya. Menang gitu ya, dapat juara 1. Waktu itu dapat laptop, lumayan gitu ya. Terus pernah juga ada English debate. Kemudian ya begitulah. Terus ini satu yang membanggakan buat saya itu waktu 2010 gitu ya, saya dipilih menjadi delegasi untuk mengikuti konferensi atau student camp di Korea Selatan gitu ya. Jadi dari satu universitas saya jadi salah satu dari 2 mahasiswa yang diberangkatkan untuk mengikuti student camp di Korea Selatan gitu ya. Waduh, luar biasa gitu ya. Nggak nyangka saya bisa waktu itu bisa sampai ke
Korea Selatan ya, dibiayai itu semuanya, tuh asik banget ya. Terus juga ya, selamat datang Mbak Amoy, ya nggak apa-apa, selamat malam ya. Oke, jadi ini lagi perkenalan kok ya, lagi perkenalan aja. Terus penghargaan yang lain, nah ini ya, jadi penghargaan yang ke-11 itu kebetulan saya pernah jadi juara favorit juara favorit vokal grup, kompetisi vokal grup di Satya Wacana gitu ya. Oke. Terus ya macam-macam lah pokoknya. Oh ya, ini kemudian ini untuk sertifikat penghargaannya kebetulan saya lampirin juga ya. Oke. Oh ya, jadi IPK untuk ekonomi 3,94 ya. Ya, 3,94. Kemudian untuk IPK bahasa Inggris 3,99 ya, benar ya. Oke, jadi Anda bisa lihat di sini ya. Semua A gitu ya. Semua A di sini. Cuman ada satu mata kuliah ini ya, AB ini ya. Dan itu cuma 2 SKS aja ya, nyebelin ya. Semua A, cuman AB 1, dan itu hanya 2 SKS itu ya. Hanya 2 SKS. Oke, mungkin perkenalan saya sampai sini. Ada yang mau ditanyain nggak nih? Apa gitu ya, mau ditanyain silahkan. Mungkin ya, saya keturunan ya, waduh, saya jadi ingat nih cerita ini. Waktu kemarin saya balik ke Indo itu ya, saya kan naik waktu itu saya balik ke Indo, saya mau balik lagi ke Taiwan. Terus karena waktu itu ada Gunung Kelut itu loh, yang meletus itu ya, Gunung Kelut itu. Nah kan terpaksa saya nggak bisa naik pesawat tuh, soalnya abunya kan sampai di Semarang. Nah ini saya naik bis gitu kan, karena tiket kereta juga udah habis waktu itu. Ini saya naik bis gitu kan. Waktu naik bis sempat mampir itu ke kayak restoran gitu kan. Saya ditanyain gitu ya, Mas, ya kenapa Pak? Mas itu Cina atau Jawa ya? Oke, saya masih ditanya seperti itu ya, Mas Cina atau Jawa sih gitu ya. Saya bilang gini aja, saya bukan Cina, saya bukan Jawa, saya orang Indonesia, saya bilang gitu ya. Terus Masnya itu melanjutin, Mas orang Cina kok bahasa Jawanya lancar gitu ya. Jadi kebetulan waktu itu saya ngomongnya pakai bahasa Jawa gitu ya. Bukan bahasa Jawa yang itu ya, yang kasar ya, bahasa Jawa yang monggo, yang gitu-gitu ya. Jadi jadi Mas yang tanya itu bingung gitu ya. Ini matanya sipit gitu ya, tapi kok ngomongnya bahasa Jawa yang halus gitu. Oke, jadi jangan heran ya. Saya ngerti loh kalau Anda ngomong bahasa Jawa yang halus, saya ngerti gitu ya. Ya iyalah, saya lahir tinggal besar di Semarang gitu, jadi ngerti gitu ya. Waduh, saya kalau bahasa Jawa mah udah mentok banget ya. Oke, jadi waktu itu pengalaman saya gitu ya, ditanyain saya orang Cina atau orang Jawa, saya orang Indonesia gitu ya. Oke. Tadi pertanyaan Mas Suntoro ya. Oke. Terus ini Mas Kunto Bimo nih nanya nih, strategi belajarnya gimana Pak? Kok bisa dapat A semua? Simple sih dulu ya. Jadi karena dulu kan waktu saya selalu habis untuk kegiatan ekstrakurikuler. Saya juga waktu itu kerja juga ya. Jadi strategi belajar saya maksimalkan waktu perkuliahan ya. Saya nggak punya waktu lagi untuk belajar.
setelah pulang sekolah ya habis ya, setelah pulang kuliah sudah nggak ada waktu lagi, selalu habis kepake yang lainnya terus. Jadi ya waktu kuliah itu saya maksimalin gitu ya. uh, Kalau dosennya ngomong apa gitu ya, ngajar apa, saya perhatiin bener-bener. Jadi saya nggak nggak punya waktu lagi lah untuk baca-baca gitu, nggak ada waktu lagi. Ya waktu saya ya ada itu waktu di kelas itu gitu ya. Seperti itu Mas. Jadi strategi saya ya waktu kuliah saya perhatiin bener-bener supaya saya nggak perlu ngulang lagi gitu ya. Seperti itu. Terus apa lagi nih, Mbak Yuliana tanya nih, udah berapa lama tinggal di Taiwan Pak? Saya tinggal di Taiwan sudah 2 tahun, berarti 2 tahun. Sudah 2 tahun. Ya, saya udah 2 tahun di Taiwan menyelesaikan program master saya. Ya Mbak Yuliana telat sih ya tadi ya. Enggak ya, yang telat itu siapa tuh? Ya Mbak Yuliana telat juga ya. Saya 2 tahun Mbak di sini Mbak. Oke. Ada lagi nak nih yang mau tanya apa gitu ya? Silakan nih ya, silakan Anda tanya dulu. Saya senang malam ini akhirnya saya bisa ngajar lagi. Soalnya saya ngerasa kemarin off-nya lama ya. Jadi saya merasa semester ini lama, off-nya lama ya. Off-nya lama. Fotonya imut. Emang Mbak lihat foto saya di mana? Di Facebook ya? Belum, saya masih single ya. Saya masih single. Hah? Tuh tadi emang ada fotonya. Oh iya ya. Oh ya, di ijazah ini ada foto saya. Oke. Oke. Apalagi ya? Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, saya lanjutin deh. Oke, ini Mas Bimo nih, Mas Bimo tanya nih. Kalau menurut Bapak dari beberapa bahasa apa yang memiliki kosakata paling banyak? Apa ya? Kalau paling susah sih kayaknya Mandarin deh ya. Mandarin tuh susah deh. Saya sampai sekarang aja masih nggak ngerti. Mandarin kali ya. Kalau yang memiliki kosakata paling banyak apa ya? Semua banyak lah ya, banyak lah. Terus ini Mas Suntoro ini tanya mengenai SD SMP SMA juga juara ya Pak. Oh ya, jadi dari SD saya tuh ranking 1 tuh udah sering gitu ya. Dulu SD saya ranking 1 terus gitu ya. Kemudian SMP udah mulai turun. Mulai turun bukan karena saya nggak pintar gitu, maksudnya bukan saya jadi malas atau apa, karena waktu SMP itu kebetulan saya masuk di SMP favorit ya, banyak saingan di sana, akhirnya memang peringkatnya turun, tapi basically sebetulnya nggak turun juga sih, karena memang kompetisinya ketat di sana gitu. Oh, PPT ada kok nanti. Tapi malam hari ini saya materinya nggak dalam PPT. Jadi nanti saya buat peta konsep ya. Nanti saya ajarin deh peta konsep. Ya. Oke, anyway ada beberapa orang juga bilang Mandarin lebih gampang daripada bahasa Inggris. Tapi ya itu relatif ya. Orang itu lain-lain sih dalam memahami sesuatu gitu ya.
dari tata bahasa, kalau di Jawa kan ada tingkatan. Bahasa ngoko, madya, kromo, inggil. Ya, terus kenapa? Oke. Oke, ada lagi pertanyaan nggak? Saya lanjutin deh kalau gitu. Ya, saya lanjutin. Nanti kalau mau kenalan lagi, mau tanya-tanya lagi, silakan. Ya. Oke, saya lanjutin. Jadi perkenalan tutor sudah ya. SMA saya dulu di swasta ya, di Satya Wacana Salatiga. Oke, saya lanjutin deh ke perkenalan mata kuliah. Jadi mata kuliah kita kan namanya pemasaran strategik ya. Pemasaran strategik itu kalau menurut tokoh namanya Cravens and Pearce itu adalah proses pengembangan strategi yang didorong oleh pasar yang memperhitungkan sebuah lingkungan bisnis yang selalu berubah dan kebutuhan untuk menyampaikan nilai pelanggan yang superior. Jadi ini definisi dari pemasaran strategik. Nah, kalau kita lihat dari definisi ini ada 4 aspek penting ya, ada 4 hal penting yang saya kasih merah-merah itu ya. Jadi yang pertama, pemasaran strategik itu adalah sebuah proses ya, proses pengembangan strategi. Nah, yang kedua adalah market driven. Artinya apa? Artinya proses ini dikendalikan atau didorong oleh market, oleh pasar ya. Jadi proses ini didorong atau digerakkan oleh pasar atau market gitu ya. Nah, berikutnya juga memperhitungkan sebuah lingkungan bisnis yang selalu berubah ya. Selalu berubah itu artinya apa? Dinamis ya. Dinamis itu artinya selalu berubah. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk menyampaikan customer satisfaction atau mewujudkan customer satisfaction, atau dalam kata lain menyampaikan nilai pelanggan yang superior. Superior itu artinya yang paling the best gitu ya, paling baik gitu ya. Jadi ingat ya, ada 4 aspek penting dalam definisi pemasaran strategik. Yang pertama adalah sebuah proses strategi, pengembangan strategi yang didorong oleh pasar atau istilahnya market driven. Yang ketiga, memperhatikan lingkungan yang dinamis, yang selalu berubah. Dan yang keempat, tujuannya untuk mewujudkan kepuasan pelanggan atau customer satisfaction. Oke ya, ini mengenai mata kuliah kita. Jadi nanti kita akan membahas nih strategi-strategi ya. Akan ada banyak strategi yang akan kita pelajari gitu. Berikutnya, oke, kok gini ya? Oke, ini adalah peta kompetensi atau modul-modul yang akan kita pelajari selama 1 semester ya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai ruang lingkup pemasaran strategik. Jadi nanti kita di sini akan mengupas mengenai strategi, mengenai teori-teori manajemen, kemudian mengenai konsep-konsep pemasaran strategik. Nah, di modul pertama ini kita akan bahas itu. Kemudian yang kedua, kita akan membahas mengenai analisis situasi pasar. Jadi dalam proses pemasaran strategik itu selalu diawali dengan yang namanya analisis situasi pasar ya, atau analisis situasi strategik. Nah, makanya
modul kedua ini kita akan belajar mengenai ini ya, mengenai analisis situasi ini. Nah, setelah dua hal ini selesai, nanti kita akan